got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day, bitches on my line. Yang kami hormati Bapak Ibu pengateri diseminasi, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMPN 3 Jember. Selamat datang di acara diseminasi budaya positif SMPN 3 Jember. Silakan beri aplaus Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di ruang AMBK ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 3 Jember dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja Bapak Ibu, mohon izin saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jember. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan kegiatan diseminasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yakni doa, kemudian pemaparan materi-materi diseminasi dan penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dengan berkah basmalah yang sudah kita baca bersama tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jember yang dipimpin oleh Ibu Rufatul Mazida, SSI LCD. Kepada Ibu Rufatul Mazida dimohon untuk maju. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi. Selanjutnya yakni sambutan dan pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Kepala SMPN 3 Jember, Bapak Heru Wahyudi, SPJ NPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kawan baru bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP 3 Jember yang luar biasa. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini pada tanggal 10 Juni
2024 kita bisa melaksanakan diseminasi disiplin positif dari Bapak Ibu guru kita yang saat ini sedang berproses dalam CGP calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini teman-teman kita yang berada di dalam CGP angkatan 10 akan melakukan diseminasi dari disiplin positif yang sudah dijalaninya dalam proses CGP sudah berapa 1 bulan? 1 bulan lebih ya. Untuk itu Bapak Ibu, harapan kami nanti bisa ikut serta, bisa memperhatikan, dan kalau memang ada hal yang memang Bapak Ibu harus juga melakukan ataupun bergerak, nanti juga ikut bergerak Bapak Ibu. Yang pasti kedepannya harapan kami disiplin positif ini bisa Bapak Ibu implementasikan di kelas-kelas Bapak Ibu. Utamanya Bapak Ibu kalau yang sudah GP sudah tahu, sudah terbiasa melaksanakannya. Bagi yang belum CGP ataupun belum GP, ini adalah bekal awal bagaimana sih disiplin positif yang saat ini perlu kita lakukan di kelas-kelas kita. Itu monggo diikuti dengan sesama, kemudian kepada teman-teman CGP monggo bisa di-share pengetahuan yang sudah diperolehnya dan saling berbagi pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman masing-masing di kelas masing-masing, nanti bisa saling share pengalamannya, karena ini pendidikannya bukan pendidikan anak-anak tapi pendidikan orang tua andragoginya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa juga menceritakan pengalaman di kelas masing-masing. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari kami. Terima kasih kepada teman-teman CGP, terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara ini. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi disiplin positif kami buka. Kemudian sebagai pengantar dari kami, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Ustaz Fathur Rahman SPDI. Kepada Ustaz Fathur Rahman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiriyan, hamdan na'imin, hamdan yawmiyya wa yusafi majnidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Fathur Rahman. Semoga dengan berkat doa yang sudah kita aminkan bersama tadi, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa kemanfaatan yang luar biasa bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ini adalah sesi terakhir. Semoga Bapak Ibu masih semangat dengan materi diseminasi budaya positif ya. Hari ini giliran saya adalah koncotannya, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Saya juga hati-hati. Kemudian segitiga restitusi. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi akan saya salikan ya. Kemudian kita akan berlatih nanti menangani permasalahan siswa ya dengan segitiga restitusi. Berikutnya Bu Ririn. Ya.
Iya, semoga saya tetap berkilau-kilau seperti itu. Perkenalkan, saya Imam Dewi, CGB Angkatan 10 dari SMPN 3 Jember ya Bapak Ibu, kami dari kelas 253B dengan Pak Masrul. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Riril tadi, bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, dan itulah yang mendasari manusia itu berbuat sesuatu, entah itu tindakan positif maupun tindakan negatif, pasti didasari oleh sebab-sebab itu. Misalnya dia mencuri, mungkin karena kebutuhan dasarnya untuk survival itu tidak terpenuhi. Dia suka ganggu temannya karena iseng, itu kebutuhan kesenangannya yang ingin dia dapatkan. Selanjutnya Bu Lilin, baik. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu, kita harus mengetahui nanti kalau anak-anak kita berlaku yang tidak benar itu kan harus kita kontrol atau harus kita luruskan. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, jadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah posisi kontrol negatif. Yang kedua posisi kontrol positif. Yang ketiga adalah kontrol diri. Sudah sangat hati-hati. Ya, yang pertama adalah yang negatif dulu. Ini adalah yang pertama seorang penghukum. Seorang penghukum Bapak Ibu. Nah, ini guru berbuat misalnya. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, kita biasanya dengan nada tinggi, menghardik ya. Kamu lagi, misalnya seperti itu. Itu adalah guru berkata ya, apa itu? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan awas kamu ya. Jadi menggunakan nada tinggi dan kata-kata yang pedas. Nanti dampaknya pada murid akan memberontak ya, memberontak. Kemudian yang kedua masih negatif, ini adalah pembuat merasa bersalah. Nada yang penghukum tadi tinggi Bapak Ibu, yang pembuat merasa bersalah itu sudah landai nadanya. Tapi membuat murid itu ilfil secara psikologinya. Ya misalnya, apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Apa kamu nggak kasihan sama Ibu Ima? Nanti Ibu Ima dimarahin Pak Heru lagi loh kalau kamu nggak ngerjakan tugas karena nilainya kosong. Jadi anak itu dibuat dia merasa bersalah. Jadi mungkin anak tidak akan memberontak seperti reaksi pada hukuman yang kita berikan sebagai posisi penghukum tadi, tapi anak-anak secara psikologi dia merasa tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Kemudian ini masih negatif. Kemudian yang positif, Bapak Ibu, perilaku kontrol yang pertama adalah sebagai teman. Jadi sebagai teman itu seperti apa sih? Kalau sebagai teman kan kita bisa diandalkan begitu ya. Di situ misalnya guru membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kemudian guru berkata, iya lakukan demi Bapak Ibu. Ya misalnya disuruh kerjakan, ayolah dikerjakan. Kan Bu Ima yang ngajar ini, atau misalnya kalau anaknya kesulitan dia nanti Bu Ima bantu. Nah, ini dampaknya sebenarnya Bapak Ibu ke siswa itu nanti anak itu memang akan menurut ke kita, tapi perilakunya akan berbeda ketika yang mengajar bukan saya lagi, ya. Jadi menurutnya hanya kepada si guru A, si guru B yang dianggap sebagai teman, tapi perilaku itu tidak akan berbeda pada guru yang lain. Kemudian posisi berikutnya adalah posisi pemantau. Di sini guru itu mengingatkan atas peraturan-peraturan kelas. Jadi sekolah kita aturannya apa sebenarnya? Kenapa kamu tidak mentaatinya? Itu adalah pemantau. Ini memang lebih positif daripada sebagai teman, tapi ini masih bukan kesadaran dari diri siswa. Jadi masih harus diingatkan dengan peraturan sekolah. Ini sebenarnya dengan teori ini kita bisa memposisikan diri baik sebagai guru, sebagai kakak, sebagai orang tua di rumah ya. Kemudian kontrol diri yang berikutnya adalah manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang sangat kita harapkan atau idealnya seorang guru itu dalam posisi manajer. Jadi di sini guru itu, kalau manajer itu kan tidak menyuruh ya, tapi manajer itu mengatur.
memandu siswa mencari solusinya sendiri atas permasalahannya sendiri. Berikutnya Bu Ririn, ini adalah posisi guru ya. Kalau posisi murid seperti itu, ini di skip saja Bu Ririn, sudah jelas. Kemudian mari kita berlatih Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan, kira-kira siapakah yang mengatakan ini? Sambil kita review lagi, yang pertama tadi adalah seorang penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau yang mengingatkan peraturan-peraturan. Sedangkan yang terakhir adalah sebagai manajer. Baik, pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi apa? Monggo yang bisa. Pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini kira-kira? Penghukum ya? Penghukum ini ya. Jadi dia ada nadanya, kamu gak pernah benar melakukannya. Kemudian, ayolah lakukan demi saya. Kira-kira apa itu? Sebagai teman. Kita skip langsung. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Yang ketiga dari bawah, Bapak Ibu, apa itu? Sebagai pembuat rasa bersalah? Menurut gue sih pembuat rasa bersalah. Ada pendapat yang berbeda? Yang ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Karena itu pembuatnya itu ya. Jadi dia kan kalau teman itu seperti bisa diandalkan gitu. Kemudian yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Itu posisi apa Bapak Ibu? Nah, ini adalah posisi yang paling ideal, yaitu posisi seorang manajer. Bapak Ibu guru, sebenarnya sebagai seorang guru kita diharapkan memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Ya, tapi ada tapinya. Berdasarkan referensi yang saya baca, apabila anak itu nggak bisa diarahkan, kita mungkin bisa turun ke posisi sebelumnya ya. Meskipun itu nggak ideal sebenarnya. Jadi kalau anak-anak di nanti ada restitusi nggak bisa, kita turun ke sebagai pemantau. Jadi diingatkan peraturan sekolahnya. Kalau nggak bisa lagi, posisi sebagai teman. Jadi di apa ada grade-nya. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu kira-kira selama ini saya ingin bercurah pendapat dengan Bapak Ibu, di manakah posisi Bapak Ibu? Bu Ila, saya ini dengar suaranya Bu Ila. Di posisi mana selama ini Bu Ila? Ketika Bu Ila menjadi guru, posisinya Bu Ila lebih sering sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai seorang teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Sebutkan alasannya. Kalau posisi sebagai guru, saya biasanya di kelas itu memposisikan diri sebagai teman untuk siswa. Karena saya membayangkan ketika saya jadi siswa, saya itu ingin diajar oleh guru yang seperti apa, maka saya berusaha menjadi guru seperti itu. Gitu. Kalau saya biasa jadi siswa kan saya nggak suka guru yang sikap marah-marah, kemudian yang terlalu banyak tugas mungkin. Jadi saya berusaha seperti itu kan. Mungkin ketika ada yang membuat saya kesal, saya lebih berkomunikasi daripada langsung menghukum atau menegur dengan kata-kata yang keras. Terima kasih aplaus untuk Bu Ila, Bapak Ibu. Ya, itu Bu Ila tadi memposisikan diri sebagai teman. Apakah sudah ideal? Itu nanti kita bahas. Berikutnya, monggo satu lagi. Bapak-bapak ya. Pak Roman, ayo Pak Roman monggo tunjukkan dirimu Pak Roman, monggo. Pak Roman biasanya di kelas sebagai guru, posisi yang paling dominan selama ini apa Pak Roman? Monggo Pak Roman. Kamu durasi. Tuh, gelar opos ya. Monggo sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai seorang manajer. Terima kasih Bu Imawati atas waktunya. Kami selama ini sebagai pendidik atau sebagai guru sama
Nanti tak coba tanya. yang disampaikan barusan, yaitu sebagai teman di kelas bagi anak-anak didik kita, agar supaya anak didik kita itu lebih nyaman, lebih asik, kemudian untuk terbuka kepada guru ketika punya masalah atau kesulitan bagi anak-anak. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Roman. Aplaus untuk Pak Roman, Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya dari tabel tadi, jadi ada yang posisi kontrol itu masih negatif, ada yang sudah positif, ada yang sudah kontrol diri. Nah, sebagai teman ini sudah positif Bapak Ibu, tapi positif yang paling minim ya, positifnya paling minim. Nanti dampaknya kalau kita selalu memposisikan diri sebagai teman saja, bukan sebagai seorang manajer, maka siswa itu akan berperilaku berbeda terhadap guru A dan guru B. Guru yang merasa dianggap teman, dia akan baik bekerja sama. Tapi guru yang bukan temannya dia, mungkin dia tidak akan berlaku seperti itu. Jadi idealnya seorang guru itu memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Begitu Bapak. Monggo kita akan belajar segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu, biasanya kalau saya sudah ya, kalau saya melihat murid saya tidak mematuhi aturan atau melanggar norma sekolah, saya biasanya akan menghukum dia atau menjauhkan dia dari hal-hal yang membuat dia tidak fokus. Misalnya dia main HP, saya akan jauhkan HP-nya dari dia. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak seketika itu Bapak Ibu, tapi itu kan tidak bertahan lama. Anak-anak akan mengulangi lagi dan mengulangi lagi, dan itu membuat kita akhirnya capek karena harus melihat memantau anak-anak terus ya. Nah, apa itu restitusi? Solusinya Bapak Ibu adalah restitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Riril, ini adalah teori yang ditemukan oleh Diane Gosen tadi ya, seorang ibu ya. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Biasanya kalau anaknya itu yang sudah salah kan biasanya kita cap ya Bapak Ibu. Kamu nakal, kamu nggak mau diatur, kamu susah diajarin. Nah cap-cap itu akhirnya kan membuat anak-anak merasa dia berbeda. Aku paling aneh dari kelompokku, aku nggak bisa belajar dalam kelompok ini. Jadi dengan segitiga restitusi ini, anak-anak dikembalikan agar dia suasana hatinya nyaman dan bisa dengan kelompoknya lagi, begitu ya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif, maksudnya ini kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi guru itu hanya memandu, muridlah yang menyelesaikan dan mencari solusinya sendiri. Lanjut Bu Riril. Nah ini adalah Diane Gosen ya, teorinya karena segitiga. Jadi ada 3 posisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata-kata ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian posisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini kata-katanya adalah kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini posisi kedua. Posisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, seperti itu. Intinya Bapak Ibu saya rangkum seperti ini. Jadi ada 3 langkah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, ciptakan dulu suasana yang positif. Jadi ketika anak-anak mau kita ajak berestitusi menyelesaikan permasalahannya, anak-anak nggak boleh marah, nggak boleh dongkol. Karena ketika anak-anak marah dan dongkol, menurut teori saya juga sedang belajar Bapak Ibu, saya tidak pernah ideal. Jadi itu adalah ketika seseorang itu emosional, maka dia tidak bisa berpikir rasional. Jadi ketika dia emosional, seseorang itu tidak bisa berpikir rasional. Yang kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Jadi dia diajak memvalidasi, bukan validasi itu kan sebenarnya dicek ya, betul nggak? Bukan membetulkan kesalahannya, tapi untuk mencari alasannya tadi dari 5 kebutuhan mana yang ingin dicapai si anak itu dengan tindakannya. Yang ketiga, memberi ruang pada murid untuk mencari solusi
Baik, ini anak sendiri yang mencari solusi, guru hanya menuntut. Berikutnya, Bu Dini. Ya, ini menstabilkan identitas Bapak Ibu dari emoticon yang saya tampilkan di sana. Jadi mungkin dari anak-anak yang kecewa, yang sedih, itu nanti sampai dia bahagia, dia mau bercerita. Jadi untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berikutnya, kata-kata yang bisa digunakan mungkin adalah Bapak Ibu yang menurut saya baca, jadi ini adalah contoh. Kata-kata tidak harus selalu seperti itu, tapi kata-kata ini atau kalimat ini memberi referensi bagi kita untuk berlatih berestitusi. Jadi intinya di bagian pertama ini kita menstabilkan emosi siswa dulu. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Pertanyaannya boleh, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukannya dulu waktu sebagai murid. Jadi distabilkan dulu emosinya. Kita memaklumi kesalahannya seperti itu. Kemudian Bu Riri yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, bahwa setiap tindakan itu mempunyai tujuan. Sekali lagi, memvalidasi bukan berarti guru membenarkan siswa melanggar norma atau aturan, tapi guru itu memaklumi bahwa anak itu melakukan kesalahan karena dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi. Begitu. Pertanyaannya boleh seperti itu. Sekali lagi hanya paduan, Bapak Ibu boleh menggunakan kata-kata lain untuk melakukan validasi. Ini kelihatan aneh mungkin ya kata-katanya, tapi ini bukan membenarkan, tapi membuat anak lebih nyaman bercerita ya. Padahal kamu bisa loh melakukan lebih yang buruk dari ini, tapi kamu ternyata enggak. Ternyata kamu enggak memukul dia, kamu hanya marah membentak temanmu misalnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu dan sebagainya. Lanjut Bu Riril. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling tinggi Bapak Ibu. Jadi ini setelah tadi langkah 1 dan 2 selesai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaannya misalnya, apa yang bisa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakat? Dan seterusnya. Jadi ini intinya anak-anak itu diminta mencari solusi ya. Guru nanti bisa tarik ulur, posisinya bisa sebagai manajer full kalau memang anak siap. Kadang anak itu kan stuck ya, ketika ditanya solusi dia nggak punya solusi. Jadi bisa kita pancing dengan peraturan sekolah, berarti kita turun ke posisi pemantau. Kalau nggak bisa kita turun lagi sebagai posisi teman. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita berlatih. Kita berlatih. Saya punya 3 kasus di sini, sudah saya print, bisa ditampilkan di sepertinya belum tidak konsentrasi ya Bapak Ibu. Sebelum kita bermain peran, saya ingin Bapak Ibu Baik, sebelum kita bermain peran dan saya membagikan kasusnya, ada 3 kasus. Saya ingin Bapak Ibu berhitung dulu, tapi yang menjawab adalah yang saya tunjuk. Yang disebut adalah bilangan ganjil saja. Paham Bapak Ibu? Ya, siap ya. Dari yang paling awal, berapa Mbak yang ganjil? 1. Bu Ila? 1. Pak Masrul? 3. Mbak Tanya? 5. Pak Rohman? 7. Iya. Pak Andika? 9. Oh iya, masih konsentrasi. Bu Ulfa? Iya. Mbak Nila? 13. Terakhir Mbak Nila? Iya. Terakhir Pak Ade? 17, betul ya? Bu Rodia? Terakhir Bu Riati? Iya, tepuk tangan, ternyata masih konsentrasi semuanya.
Baik Bapak Ibu, mungkin saya perlu menampilkan contoh restitusi sebelum ini, biar Bapak Ibu paham. Ini adalah restitusi yang saya lakukan dengan murid saya. Ini adalah contoh yang tidak ideal, tapi paling nggak nanti bisa memberi gambaran berestitusi itu seperti apa. Sambil dikoreksi ya Bapak Ibu saya yang mana yang kurang. Moga Bapak Ibu berlatih membuat restitusi bersama dengan pasangannya. Satu berperan sebagai guru, satu berperan sebagai murid. Iya, monggo saya kasih waktu 5 menit untuk mempersiapkan ya Bapak Ibu. Kalau sudah siap, monggo Bapak Ibu bisa mengangkat tangan dan bisa ke depan untuk bermain peran. Terima kasih. Bapak Ibu yang sudah siap, monggo bisa bermain peran. Bu Ida sudah siap? Itu ada 2 Bu. Iya, itu gini. A itu
sebagai guru, satunya sebagai murid. Itu sebenarnya kasusnya tetap sebagai murid. Iya. Jadi yang direstitusi murid, bukan gurunya. Oke. Monggo Bu Yuda mencoba. Monggo Bu Yuda dan Bu Rodia akan bermain peran sebagai guru dan murid. Saya akan tampilkan kasusnya Bapak Ibu biar semuanya jelas ini tentang apa sih. Kasus A, B atau C, Bu? B, baik, kasus B. Ya, saya akan bacakan kasusnya ya Bapak Ibu. Jadi ini wali kelas dari SMP Pelindung. Suatu hari saat kegiatan belajar sudah selesai, dihampiri oleh guru yang lainnya yaitu Basti. Guru tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini. Salah satu murid yaitu Bita. Menurut Bapak Basti, Bita ini suka berbohong ya. Saat guru-guru sedang tersebut mengajar, Bita beberapa kali izin ke toilet kalau ditanya katanya sembelit ya. Padahal dia itu sebenarnya hanya kerjain gurunya, itu dia mau main itu tertawa-tawa dengan temannya, itu nggak kerjain gurunya ya. Jadi ini berarti kebutuhannya apa ya? Kebutuhan mencari kesenangan ya yang ingin dia penuhi. Nah ini gimana meresolusi anak yang seperti ini? Bapak Ibu paham ya ininya ya, situasinya, narasinya ya? Iya. Sebagai guru siapa? Bu Rodia guru dan Bu Yuda adalah murid. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, anak-anak, pagi ini kita mulai pembelajaran yaitu dengan tema bangun ruang gizi lingkung. Pengalaman itu bukan mundur. Oke, dari tampilan seperti ini ya, sebenarnya kita selaku kelas, mungkin Bapak Ibu sendiri juga sudah paham. Ada anak-anak di kelas itu yang sedikit-sedikit kebanyakan, apalagi pada saat ujian depan. Dan sekian menit menjelang pemindahan jawaban itu saya evaluasi, Bu, saya mau ke toilet. Oke, 1, 2, diizinkan. Ketiga kali stop, biar pingsan di situ tidak apa-apa. Kalau saya kilometer, pokoknya masih bisa bernapas. Kalau saya gitu, saya nggak boleh sebagai Bapak Ibu guru seperti ini. Tapi kan saya suka berguru gitu ya, sehingga anak itu mungkin nggak sakit hati gitu, nggak diharapkan. Nah, kalau seperti bintang tadi bolak-balik izin ke toilet, Bu saya ke toilet itu saja setiap kali pembelajaran. Kadang-kadang saya juga berguru besok kalau ke sekolah kamu itu sanggup parawon buat apa Bu? Juga bolak-balik mentul sekolah ini kan cedek, nah kan itu. Nah itu biar itu juga introspeksi sebenarnya ya. Nah oke, tapi untuk pengalaman ini belum tentu anak itu sebenarnya ke toilet. Banyak hal sebenarnya
yang dia membuat selalu izin ke toilet. Seluruhnya itu berdusta pada guru sebenarnya. Ya ini dialognya ya Bapak Ibu, bagaimana Bu Rodiah menangani yang bandel kita ini tadi. Monggo Bu, action. Mohon maaf ya Minta, sebenarnya apa sih yang kalian rasakan selama ini? Kok kamu itu selalu bolak-balik izin ke toilet? Sedangkan di toilet itu ada soft CCTV. Kalau kamu sering masuk ke toilet itu kan nanti akan terekam oleh CCTV. Maaf Bu, saya memang sebenarnya pertamanya ya hanya coba-coba. Marah gak gurunya ya? Dan saya itu jenuh di dalam, kadang mau mulai saya kok sulit ya Bu, fokus. Jadi saya coba sekali, kok boleh, 2 kali, kok boleh. Akhirnya saya keterusan. Maaf Bu. Lain kali nggak boleh seperti itu bintangnya. Nah, kalau memang pada saat pembelajaran betul-betul tidak terasa untuk ke toilet, ya tidak usah ke toilet. Biar bapak ibu guru yang ada di kelas ini bisa berikan kamu bintang. Ya Bu, maaf ya Bu. Terima kasih Bu, mohon maaf. Mungkin teman-teman saya juga mohon maaf ya, selalu meninggalkan kelas sehingga bu gurunya menjelaskannya terpotong atau terputus gara-gara saya. Mohon maaf ya teman-teman. Baik, Bapak Ibu semua, itu adalah ilustrasi ya yang diperagakan oleh Bu Yuda dan Bu Rodiah. Dari segitiga restitusi tadi, dari teori, apa yang sudah nampak Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Kok yakin sih? Dari bisa dikembalikan ke tadi Bu, segitiga restitusi. Yang pertama kan menstabilkan identitas. Tadi sudah tampak Bapak Ibu? Ya. Identitasnya sudah distabilkan dulu. Jadi anaknya dijak guyon atau anaknya di Tadi apa yang muncul tadi? Untuk distabilkan identitasnya, ada nggak tadi? Dijak guyon ya? Ya. Kemudian untuk menanyakan yang itu apa Bu? Validasi tindakan. Tadi apa? Ya, tadi alasannya ya. Yang menanyakan keyakinan ditanyakan sama gurunya untuk kira-kira mancing-mancing apa yang harus dilakukan siswa biar nggak berbuat seperti itu lagi. Tapi tadi siswanya langsung pintar mengakui kesalahannya ya. Muridnya teladan kan, jadi seharusnya guru memvalidasi anak-anak, setelah divalidasi baru dia menanyakan keyakinan. Berlatih itu memang perlu ya Bapak Ibu. Saya juga di video itu banyak yang belum ada di apa yang sudah saya lakukan. Baik, aplaus untuk Bu Yuda dan Bu Rodiah. Terima kasih. Berikutnya yang mau mencoba satu lagi, ya monggo, Bu Yanti dan Bu Erni. Kasus berapa ini Bu? Kasus berapa? Kasus ABC? Ini kasus C, monggo. Kasus C, Bu Lini monggo ditampilkan ke bawah terus. Bisa diceritakan kepada teman-teman dulu ini kasusnya tentang apa Bu, secara singkat saja. Jadi siswanya kenapa? Untuk kasus C ini Itu seharusnya tiket ya, melaksanakan tiket tidak itu karena gurunya ada rapat, ternyata Ciko ini kabur. Si Ciko meninggalkan tugasnya melaksanakan tiket, jadi dia ke kantin beli makanan. Ya itu kasusnya. Cangko. Memang kan juga ada Ini Jatuh.
Setelah saya ke kantin ketemu sama Ciko. Main aku agak dari sini Ciko. Ya, biar di oleh kerja tapi Ciko ini ada di kantin. ini lah ini keterong petik. Sudah berbagi buku ya. Iya, tidak biasa. Semangat. Semangat. Action. Jago. Biar dicari. Jadi tadi ke kelas. Biasanya yang kita itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Kamu kan seharusnya piket hari ini. Kenapa? Mungkin Ciko tahu kenapa dia memanggil cari kamu ya? Iya Bu Yati, saya sekarang kan cuma tadi saya itu apa? Jadi kan nggak ada Bu Yati. Monitor itu dirubungkan, yang itu monitor itu loh. Berarti Ciko sudah tahu ya masalahnya apa? Ditidurkan gini, ketutupan itu. Dia itu sangat semangat ya terhadap Ciko. Mungkin karena Ciko lapar ya, sehingga meninggalkan tugasnya untuk piket hari ini. Kemudian dari kesalahan yang sudah Ciko lakukan, kira-kira oh ya, tapi alasannya sudah ya, itu yang disampaikan. Apa yang akan Ciko lakukan ya, dari ya untuk memperbaiki kesalahan yang Ciko lakukan, apa yang dilakukan berikutnya? Ya, berarti saya minta maaf untuk kedepannya saya akan berusaha untuk makan tiket. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah ini disepakati bersama. Ini Ciko mematuhi ya, menjalankan apa yang sudah diyakini bersama. Begitu. Jadi Ciko untuk konsekuensinya mungkin Ciko sudah tahu apa kalau melakukan seperti yang kesalahan dilakukan tadi. Ya, kalau tidak tiket itu saya harus membayar denda biaya. Jadi nanti saya biar nggak bayar denda lagi, nanti saya akan tiket. Saya nggak akan ulangi lagi, minta maaf biar ya untuk hari ini. Ya, biar diharapkan ini tidak terulang lagi dan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama betul-betul dilaksanakan. Itu yang ada. Iya. Terima kasih puasnya Bapak Ibu. Sudah berdialog di depan ya, bermain peran. Bapak Ibu sepertinya kalau kita bermain peran muridnya kok pinter-pinter cari solusi ya, langsung gitu ya, nggak usah perlu dituntun sama Bapak Ibu guru. Nanti kalau kasus sebenarnya apakah semudah itu Bapak Ibu? Tidak musuh ya, biasanya anak-anak bulet ya, anak-anak berkelit, kadang berbohong, menutupi kesalahan dan seterusnya. Bapak Ibu, jadi intinya Bapak Ibu tidak sejauh mungkin tidak memposisikan diri dalam posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Mainlah di zona positif dan zona kontrol diri. Jadi Bapak Ibu memanage siswanya untuk berestitusi ini. Kalau tidak bisa turun ke bawah di posisi pemantau. Jadi diingatkan pada aturan sekolah seharusnya bagaimana. Itu idealnya. Kalau tetap tidak bisa, diturunkan lagi ke posisi sebagai teman. Tetap di situ Bapak Ibu, jangan jadi penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu nggak boleh karena hukumnya ya. Jadi kita posisi ideal kita sebagai guru itu adalah control manager. Jadi anak-anak kalau di restitusi sulit kita turunkan di posisi sebagai pemantau atau posisi sebagai
teman sampai masalah itu bisa diselesaikan. Mungkin tidak, biasanya menyelesaikan masalah tidak cukup sekali ya Bu Ririn ya, bisa sesinya lebih dari sekali Bapak Ibu. Ya. Karena kalau saya baca referensinya, ketika kita di posisi yang ketiga ya, menanyakan keyakinan itu harus disadari juga background siswanya ini bagaimana, dari latar belakang keluarga seperti apa. Jadi agar kita bisa membantunya, BK yang lebih paham. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semoga ini bisa kita terapkan di kelas ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.